warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan kita cakap-cakap dulu dong bersama aku Nadita yang bakal nemenin teman-teman semua untuk sharing-sharing bersama narasumber kita hari ini. Menarik sekali, hari ini kita jalan-jalan ke salah satu coffee shop di Kota Langsa. Mungkin teman-teman yang udah pada tahu ya tempatnya ini di mana ya, ini di mana. Nah, iya bener banget. Ini di Davidco dan aku udah langsung bersama ownernya. Ada Bang Andre. Oke, Bang Andre dan Dela. Kak Dela. Oke, terima kasih ya Bang Andre dan Kak Dela udah mempersilahkan kami untuk datang ke sini langsung dan sharing-sharing berbagi ilmu bersama obrolan kita. Oke, nah banyak banget sebenarnya pertanyaan aku tentang coffee shop ini karena aku pribadi sangat penasaran sama orang-orang anak-anak muda yang mau berkarir di usia muda seperti itu, benar banget ya. Nah, dimulai dari pertama nih, bagaimana sih kesibukan kalian selain mengelola coffee shop ini? Apakah ada kesibukan lain? Dari siapa dulu nih? Oke, boleh gantian, boleh. Kalau dari aku selain kuliah, aku lagi ngurusin produk brand Sore Blast itu ngeluarin produk tote bag gitu Kak. Oke, tote bag. Itu emang itu custom atau Memang ada desain sendiri. Oke, desain sendiri ya. Jadi selain dari coffee shop ini ada bisnis lain Iya, ya? ada bisnis lain. Oke, kalau dari Bang Andre gimana? Kalau aku kebetulan kerja di Starbucks sebagai District Coffee Masternya dan juga kesibukan kuliah juga di Medan. Jadi sambilan kuliah sambil kerja juga. Oke, jadi kalian nggak salah ya buat anak-anak Langsa yang nongkrong-nongkrong di Davidco ini karena salah satu karyawan Starbucks udah ada di sini. Emang racikannya tuh udah oke punya deh. Iya, udah pro banget. Oke, nah aku penasaran. Waktu pertama kali tahu coffee shop ini dari Instagram ya. Jadi wah keren ya di Langsa ini namanya Davidco gitu ya. Nah itu sebenarnya nama Davidco itu awal mulanya gimana sih kok bisa dipilih Davidco untuk menjadi nama coffee shop ini? Agak panjang ya pemilihan nama. Kebetulan tuh nama almarhum ayahku. Juga karena kita di lingkungan Aceh kayaknya nama itu terlalu progresif dengan lingkungan kita yang kayak gini. Tapi satu dan lain hal udahlah nentuin gitu aja nama yang nggak ada yang harus pikirin karena nggak bisa muasin semua orang juga kan. Ya, jadi mungkin itu pemberian nama juga harus dipikirin matang-matang ya untuk memulai bisnis gitu. Oke, sedikit intermezzo nih teman-teman. Katanya owner dari Davidco ini adalah sepasang kekasih, benar? Betul. Oke. Nah, aku apresiasi banget sama orang-orang yang bisa memanage kondisi gitu ya. Artinya kan dunia percintaan dan dunia perbisnisan itu sangat berbeda jauh. Nah, untuk bisa sukses menjadi partner bisnis itu gimana sih caranya untuk memanage waktunya dari kalian? Udah Sebenarnya kalau dibilang mulus-mulus aja enggak juga sih Kak. Dari awal gimana ya, berantem itu pasti ada. Oke, benar. Tapi tergantung kita ngebawanya di depan orang itu gimana, ya kan? Kalau misalnya kita berantem itu pasti ada, apalagi awal-awal. Karena kan ini bisnis pertama yang dibangun gitu kan. Dari awal tuh kayak aku sendiri masih pertama kali ngemulai bisnis itu masih ada kayak egois atau masih terkejut kan. Jadi ya kita berantem pasti ada di belakang tapi nggak nampakin ke customer, tetap ngejaga kan. Terus malah baiknya itu pas di barnya kita sama-sama bikin minum, jadi setelah itu kita baik lagi gitu. Jadi ada suka dukanya pasti. Iya, pasti ada itu. Jadi mohon maaf banget nih, untuk modal itu kalian berdua atau dari pihak laki-laki doang atau perempuan doang? Modal kolektif sih, tapi tetap dibagi-bagi bagiannya, semampu-semampunya kami gitu. Artinya dalam dunia perbisnisan ya tetap menjadi partner kerja seperti itu, tetap profesional gitu ya. Di luar dari itu baru ya seperti lu pacar aku gitu ya. Oke, nah apa sih yang membedakan coffee shop ini dengan coffee shop yang lain menurut kalian? Yang mungkin aku yang jawab ya. Dari 3 tahun aku di industri kopi, yang perhatiin di Langsa itu belum banyak coffee shop yang perhatiin service ke customer. Mungkin dia datang ke sini nggak happy, mungkin dari Davidco pulangnya happy gitu. Yang pengen aku tonjolin di sini customer service satu, terus aku buat terobosan-terobosan kayak di sini tuh tempatnya semua skena, skateboard, lari, musik, semua apapun itu aku istilahnya kami nampung di sini. Dan aku buat kayak
mungkin inovasinya udah biasa di kota lain, cuman di Langsa belum ada yang perhatiin playlist musiknya itu tiap hari diganti-ganti gitu. Aku sesuaiin sama hari-hari besar atau sesuaiin harinya, cocoknya sama lagu apa itu aku sesuaiin. Sama tiap malam minggu itu kami keluarin signature beverage. Tujuannya untuk nge-track customer aja sih. David kok ada lagi yang baru kayak gitu. Tujuannya biar tetap berkesinambungan gitu. Oke, artinya upaya dari kalian itu untuk mempertahankan agar coffee shop ini tetap bertahan, artinya setiap harinya ada inovasi-inovasi terbaru. Terus selain itu juga kami tujuannya bukan cuma tujuannya tuh untuk ngedukasi juga anak muda yang ada di Langsa ini kan. Ya, makanya tujuan aku sebenarnya ke sini, aku milih banget coffee shop yang bisa memotivasi teman-teman karena lagi marak-maraknya nih teman-teman kita yang pada pengen buka usaha semua seperti itu kan. Mungkin dengan menonton ini teman-teman bisa termotivasi atau terinovasi dari tayangan ini ya, karena nggak selamanya anak-anak muda itu meresahkan masyarakat. Iya benar. Oke, nah untuk ini kan di situ aku lihat Davidco Coffee and Tea, berarti nggak yang fokus kopi doang ya, gitu. Tapi aku pengen tahu nih jenis kopi apa aja sih yang digunakan di Davidco Di ini? Davidco ya. Kalau kita kan ada 2 metode ya. Yang pertama itu untuk espresso, main coffee-nya itu kita pakai CD Kalang espresso. Kalau yang untuk manual brewing, mungkin yang lebih familiar dibilang V60. Nah ini mungkin aku jelasin juga, V60 itu sebenarnya bukan metodenya, tapi dia itu jenis dripper, mungkin banyak yang salah kaprah di luar sana. Nah untuk di manual brewing sendiri itu kami per seasonnya atau per bulannya pakai beans yang diganti-ganti. Kayak bulan pertama kami pakai Bali Natural sama Flores Natural. Bulan kedua ini mudah-mudahan datang beansnya Ethiopia. Jadi pengen bawa beans-beans dari luar Aceh untuk bisa masyarakat sekitar sini ngerasain gitu. Dan semoga cocok ya di masyarakat Aceh. Oke, nah untuk kalian ya, setelah kalian menjalankan coffee shop ini, masih ada nggak sih kendala atau pencapaian-pencapaian yang belum kecapai gitu? Pasti ada. Ada sih, kalau dari aku mungkin kayak di kota lain udah biasa coffee shop masuk-masuk ke dalam kayak gini. Itu sih yang struggle-nya lebih ke situ, gimana caranya ini survive, Davidco ini survive dengan sosial media lah. Mana kita berkawan dengan kawan pun sebenarnya take and give-nya ada, jadi mereka bisa bantu up di sosial media, banyak orang yang tahu, branding lah, digital marketing juga. Seperti yang aku pernah sih sebelumnya jalan-jalan ke Davidco ini. Malam emang asli itu rame banget teman-teman. Dan aku lihat itu semua kalangannya, artinya ya kalangannya tuh remaja-remaja pastinya, dan artinya nggak ada yang kasta ini nggak ada gitu. Makanya aku menariknya di Davidco ini orang tuh jadi gini ya, masyarakat Langsa ini kalau ngelihat udah kafe yang keren banget gitu kan, di sana keren atau gimana, itu udah nggak pede untuk masuk gitu kan. Aduh itu kan anak hits atau yang gimana. Sebenarnya pas aku masuk ke sini, oke, ini masih bisa diterima oleh semua kalangan gitu artinya. Karena untuk spotnya juga ada yang di luar ya, outdoor juga ada. Oke, menarik sekali. Jadi beruntung sekali ya hari ini aku bisa ketemu sama owner Davidco, karena untuk atur jadwalnya emang susah gitu teman-teman. Karena emang mungkin di jam berapa sih kalian buka? Jam 4 sampai jam 12 malam. Jam 4 sampai jam 12 malam ya. Nah, buat teman-teman yang nonton nih, ada nggak sih kayak tips untuk memulai usaha yang dari awalnya itu gimana gitu, untuk ngumpulin niat pasti, karena aku mikir gini, untuk memulai usaha itu yang paling penting mental. Iya sih. Benar. Modal itu gampang banget dicari, apalagi aplikasi sekarang yang pinjaman modal itu udah gampang banget. Sosial media juga. Nah, yang paling penting itu mental gitu, karena aku juga pernah sedikit berkecimpung di dunia perbisnisan dan pernah up dan down kayak gitu kan, jatuh bangun itu pasti untuk seorang pebisnis seperti itu. Mau bisnis sekecil apapun atau sebesar apapun pasti pernah jatuh bangun. Nah, gimana sih tipsnya buat teman-teman yang mungkin ada di fase sedang jatuh-jatuhnya atau yang ingin memulai? Kalau aku ngutamain observasi sama riset sih. Jadi aku ngebangun David nih, trial and error-nya mungkin udah 1,5 tahun. Mulai dari mau bisnis sama kawan-kawan sesama barista, atau investor, dan terakhir jatuh-jatuhnya ya
berdua juga yang paling benar, kayak lebih mudah untuk nyatuin visinya. Karena coffee shop ini kan banyak istilah subgenrenya kayak gitu. Yang aku pengen tonjolin di David nih kayak gini lah, kayak brand David kayak gitu. Kalau yang pure keinginan aku. Cuman banyak dari orang lain mungkin pengennya profit aja, tapi aku pengen bawa hal-hal baru di Langsa. Kayak waktu grand opening kami buat standing party mungkin pertama di Langsa, terus buat Langsa skateboarding coaching clinic, buat jadi pit stopnya anak lari kayak gitu. Mungkin belum ada di Langsa. Pengen bawa hal baru sih, dan bahkan tingkat malam minggu aja aku wajibin kawan-kawan di circle aku tuh pakai sepatu semua. Tujuannya itu untuk ngedukasi. Di Langsa ini pakai sepatu nggak perlu ditanya lagi mau kemana, Ya, gitu. setuju. Dari hal sekecil itu aja dulu. Iya, Gitu. setuju banget. Salah satu halnya pakai sepatu, mau kemana? Pergi jauh ya? Atau dan pakai helm? Karena Iya, helm pakai itu, helm padahal itu kewajiban iya, ya. setuju banget. Helm itu kewajiban. Mau sedekat apapun, ya aku rasa itu fine aja gitu kan. Mau pergi kemana gitu kan. Aku setuju banget sih sama dari Bang Andre tadi bahwa untuk mengubah itu emang sulit gitu ya, tapi harus memang ada gerakan usaha seperti itu. Salah satunya dengan penyampaian coffee shop ini, semoga dari masyarakat juga mendapat edukasi yang positif dari coffee shop ini. Jadi nongkrong sambil edukasi gitu, nggak nongkrong yang nihil gitu ya. Tadi mungkin Bang Andre udah jelasin jenis kopi yang udah dipakai di David Koni ya. Mungkin di depan aku nih ada apa sih varian ya? Varianan kopi ya. Ini varian apa aja, boleh dijelasin Bang? Nah, ini di meja kita ada 4 minuman, cuman tapi ini dibagi 3 varian. Oke. Ini salah satu specialty tea. Jadi kayak di kopi itu kan udah terlalu biasa menurut aku. Udah banyak coffee shop yang bahas pakai kopi specialty segala macam. Tapi belum ada yang ngebrew tes secara proper. Ini ada peach tea, kalau ini green tea latte. Ini biasa lah di luar sana. Kalau yang ini best selling itemnya kita. Ini namanya Asian Dolce Latte. Jadi double shot espresso dipadupadankan dengan kompon yang manis sama susu fresh milknya gitu. Jadi ini pilihan banyak orang sih. Jadi kayak bisa diterima semua orang. Gitu. Iya benar banget. Benar banget sih, untuk coffee shop itu lebih banyak fokus ke kopi. Sedangkan untuk orang yang suka ngeteh itu susah ya untuk nyari favoritnya apa. Peach tea juga susah banget didapetin di kafe-kafe. Banter-banter lemon tea ya? Iya, lemon tea panas, lemon tea dingin gitu. Oke, nah tadi kan kita udah bahas sedikit tentang dunia perbisnisan kopi. Gimana sih dari Bang Andre-nya untuk bisa survive terus di dunia itu? Kalau untuk survive ya, mungkin balik-balik lagi kayak perkembangan kopi ini sebenarnya dibagi jadi 3 garis dia. First wave, second wave, sama third wave. Gelombang pertama itu ketika kopi bisa dikonsumsi secara global, itu pionirnya Nescafe mungkin. Kalau gelombang kedua itu ketika kopi jadi trendsetter atau gaya hidup. Cuman kita udah masukin ke fase gelombang ketiga nih. Ketika kopi diseduh, dijelasin kopinya apa, prosesnya apa, dan customer tuh lebih banyak dikasih tahu knowledge-nya kayak gitu. Nah, di gelombang ketiga ini cara survive-nya edukasi sih yang paling penting. Makanya aku buat kayak kita yang kerja di sini kayak manual brew presentasi, tujuannya untuk tahu udah sampai mana sih pengetahuan mereka, dari teknik, dari pengetahuan, skill, semuanya sih yang pengen aku evaluasi di sini. Jadi nggak semua coffee shop istilahnya fokus terhadap pengembangan baristanya gitu. Karena keilmuan barista ini nggak sekedar buat kopi aja, banyak variabel-variabel lain yang harus kita perhatiin. Cara kerja, kebersihan, semuanya itu termasuk juga. Mungkin kalau bahas variabel kerjaan barista sini kepanjangan, jadi lebih kayak gitu aja sih. Cuman kalau perkembangan kopi di Langsa udah sangat pesat ya menurut aku ya. Pertumbuhan banyaknya coffee shop buka itu udah pesat kali di tahun 2020 semenjak pandemi yang aku perhatiin. Banyak coffee shop yang udah ngeluarin kopi susu juga. Kopi susu ini sebenarnya balik-balik lagi ke second wave, jadi trendsetter aja, nggak ada interaksi antara barista sama customer kayak nyeduh manual brew segala macam. Cuman yang aku pengen lakuin di David nih bawa hal baru terus sih. Jadi orang-orang Langsa memang tetap banyak keingintahuannya, apalagi sih yang baru di David. Di sana orangnya keren-keren, istilahnya orang berawal dari nengok orang keren terus
mungkin mengadaptasi ke diri dia, kan efeknya bagus juga kan, sama pakai helm semua dan nggak ditanya-tanya lagi mau pakai sepatu kemana. Mungkin hal yang kecil dan mungkin penonton mungkin ketawa dengarnya kayak gitu, tapi emang realitanya kayak gitu, kita pakai sepatu diketawain di Langsa Aku gitu. ngerasain itu, aku pakai helm itu menjadi kebiasaan kita pakai helm itu jadi bahan ketawaan. Iya, betul. Kemana gitu. Terus aku kayak buat daily coffee talk, table to table, kami ngobrolin kopi sama customer. Tujuannya Asik banget itu, aku ya, udah lihat di story Instagramnya. ya, itu tujuannya untuk ngedukasi sama customer dan dapat engagement atau ikatan ya. Jadi customer pun ngerasa deket sama baristanya, ngerasa itu jadi kawan, nggak segan-segan lagi datang sendiri. Karena di Langsa ngopi sendirian diketawain. Ya. Tapi yang aku pengen di Davidco enjoy. Dan di dalam ini aku sediain ruangan ber-AC biar nyaman untuk kerja atau buat pelajarannya, jadi kayak co-working space juga. Dan senangnya kemarin ada customer yang datang sendirian, dia ngegambar. Karena kan jarang kita ngelihat orang ke coffee shop ngegambar, ngeluarin hobi dia di situ. Tapi kemarin kami dapat customer yang datang sendirian, dia ngelukis, ngegambar sendirian. Oke, berarti dia menemukan tempat ternyaman lah ya di sini. Jadi emang kayaknya sedikit Davidco ini udah merubah, ada hasilnya untuk merubah gerakan pada muda-mudi di Kota Langsa ini. Oke. Nah, tadi berbicara tentang barista, sebenarnya aku banyak asal aku duduk di warkop gitu kan, oh itu baristanya, padahal dia cuma buat kopi gitu biasa doang gitu kan. Nah, jadi menurut kalian tuh barista itu seperti apa sih yang dikategorikan barista itu dia udah mampu ngapain gitu? Kalau aku nggak ribet sih orangnya. Semua orang yang di belakang bar itu ya barista kalau yang buat minum menurut aku. Cuman kualitas si barista itu dinilai dari pengetahuan, kompetensi dia kayak mana, dia kompeten apa enggak ngebrunya, atau skill dia gimana, kayak gitu sih. Karena banyak barista yang buat kopi aja tapi nggak deliver knowledge ke customernya, nggak memberi pengetahuan misalnya gitu. Jadi ya stuck di situ-situ aja industrinya. Yang aku pengen kayak aku buat event coffee talk kemarin, itu kalangan barista, owner coffee shop dan peminum awam pun datang. Dan mereka keingintahuannya tinggi untuk tahu. Rupanya manual brew itu asik ya, banyak hal di situ. Tujuannya ngebangun industri. Ketika customer udah mulai memahamin kopi yang dia minum, pengen tahu lebih, dia bakal keliling ke coffee shop lain juga kayak gitu. Tujuannya ya ngebangun industri ini sih. Karena menurut aku supply and demand-nya coffee shop antara coffee shop dengan customer di Langsa ini udah nggak seimbang. Dengan banyaknya coffee shop dengan peminum yang kopi masih sedikit, ya berarti peminum kopi harus kita tumbuhin lagi ya dengan daily coffee talk tadi, ngebanyakin peminum kopi. Itu sih tujuan aku, biar kita survive juga gitu. Ya, jadi tepat banget ya, Bang Andre ini udah expert banget kayaknya untuk membahas tentang dunia perkopian gitu. Nah, aku masih yang sedikit ilmunya tentang perkopian karena pribadi aku kurang suka dengan kopi, karena mungkin aku mewakili teman-teman yang anti kopi mungkin ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang minum kopi tuh kayak sakit perut ya, emah ya, lambungnya gitu. Itu emang ada jenis kopi yang bisa bikin kayak gitu atau gimana? Atau dosis atau gimana sih? Jadi tiap orang tuh ada dosis kafeinnya masing-masing. Nah, jadi kalau varietas kopi di dunia itu ada dua yang paling besar tuh Arabica sama Robusta. Kalau Arabica itu kafeinnya 1:1, kalau Robusta 1:2. Mungkin yang dosisnya rendah untuk si kopi, dia nggak bisa minum Robusta yang 1:2. Mungkin Arabica lebih diutamain untuk dia kayak gitu. Dan mungkin minuman-minuman yang ringan kayak vanilla latte, kita punya varian vanilla latte, hazelnut latte, itu dengan single shot espresso aja kayak gitu. Dan ada flavor sirup di situ, ada fresh milk, jadi agak ringan untuk dikonsumsi. Makanya aku senang ada kopi susu jadi tren kayak gini, jadi jembatan orang-orang minum kopi kayak gitu. Pengenalan awal lah kayak gitu. Itu sih. Oke. Nah, tadi kita udah berbicara banyak ya, udah ada ilmu-ilmu yang kita dapat nih dari owner-owner Davidco, dan aku rasa semoga dengan tayangan ini sangat menginspirasi banget. Yang tadinya aku kayak gimana sih, ragu pasti ada untuk ngebuka bisnis itu, ragu pasti ada ya gitu ya. Tapi mungkin dengan tayangan ini yang paling penting itu mental kita tuh harus berani. Mungkin tadi kita udah bahas sedikit kendala-kendalanya yang udah dijelaskan. Aku pengen tahu nih dari Kak Delanya, kendala-kendala apa sih yang
dirasain nih setelah membangun coffee shop ini? Pasti kan respon dari masyarakat itu kan pro and kontra gitu kan. Nah, mungkin dari Kak Dela gimana sih? Kalau dari awal buka coffee shop ini, apalagi kami ini kan pasangan kan Kak. Nah, jadi omongan orang sih yang sering yang nge-support pasti banyak, tapi yang dari sisi negatifnya juga pasti banyak. Malah kemarin itu sempat ngobrol sama dosen sendiri nih, aku ngajak mereka datang ke coffee shop ini, nongkrong di sini, aku bilang kayak gitu. Nah dia bilang, dan respon dia itu nggak enak, malah bilang mau nikah ya, atau malah itu jawaban dia. Jadi kayak yang nge-support banyak, tapi pasti yang kayak dia banyak juga kayak gitu. Nah jadi dalam pikiran aku pasti banyak orang yang mikir kalau yakin kali apa sampai nikah, berani kali buka bisnis berdua kayak gitu. Sebenarnya itu harusnya gimana ya? Aku sama dia pasti kalau buka usaha ini bukan yang langsung blak-blakan buka gitu Kak. Pasti ada komitmen di awalnya, pasti ada kayak kita harus bicarain ini kalau misalnya kita ada masalah, ada trouble atau ujung-ujungnya kita nggak sama-sama, ya ini tetap jalan kayak gitu. Banyak orang yang nggak berani buka sama pasangannya, ya karena nggak percaya bakal sampai, takut ada masalah-masalah yang kalau misalnya kita pisah gimana kayak gitu. Ya kalau misalnya kalian mau buka usaha, kalau ada masalah, ya ini nggak harus disangkut pautkan dengan bisnisnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya komentar-komentar yang kayak gitu, sebenarnya kalau aku buka sama dia itu sebenarnya hak orang masing-masing ya. Mau kita pasangan buka usaha berdua itu hak masing-masing. Nggak ada urusan dengan mereka sebenarnya. Ada lucu sih yang dosen. Iya, seharusnya mereka nge-support kita kan. Iya, makanya itu. Karena kan di sini lingkungan kita masih kayak apa sih pasangan berdua? Agak konservatif ya dia. Iya, agak konservatif sih menurut aku. Kalau pandangan aku ya, mungkin ada yang setuju dengan aku. Seharusnya kalian memberikan warna baru nih di dunia percintaan. Artinya nggak yang melulu tentang perbucinan doang kayak gitu. Artinya ada hal produktif yang kalian ciptakan, nggak yang cuman aku sayang, aku cinta gitu ya. Nggak yang cuman 24 jam itu doang gitu. Jadi aku apresiasi banget sama orang-orang yang mau memberikan warna baru di dunia seperti itu. Artinya kalian menunjukkan dengan berpasangan bukan berarti nggak bisa produktif. Iya, benar. Seperti itu. Oke, nah terakhir aku mau nanya nih, harapan-harapan dari kalian untuk coffee shop ini, terutama di Davidco ini, apa sih harapan ke depannya? Dari aku dulu ya. Kalau aku harapannya Davidco ini jadi tempat ketiga antara rumah, tempat kerja atau sekolah, ya Davidco gitu. Tempat dia bisa happy, pulang dari Davidco happy ya gitu. Dan harapan aku industri kopi berkembang terus sih. Jadi gimana ya, tetap ada pasarnya dan harapan aku Davidco ini bisa survive lah. Oke, terima kasih. Untuk Kak Dela gimana? Kalau dari aku pengen Davidco itu memberikan perubahan-perubahan untuk circle kita. Juga aku pengen ngeinspirasi pemuda-pemuda yang di luar sana untuk memulai usaha itu bukan cuma untuk mencari keuntungan aja, tapi juga untuk menginspirasi orang-orang, mengedukasi orang-orang, memberikan perubahan juga. Oke, asik bener ya. Jadi kalian buat teman-teman yang hobinya nongkrong, ngopi, coba deh untuk lebih produktif lagi dalam menggunakan waktu itu. Boleh ngopi, boleh nongkrong, tapi sambil ada hal produktif atau karya-karya yang bisa kalian lahirkan lah di waktu-waktu itu. Oke, menarik sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Bang Andre dan Kak Dela yang udah mempersilahkan obrolan kita langsung datang ke coffee shop ini, ke Davidco ini. Dan aku seneng banget banyak dapat ilmu dari kalian. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa mengambil sisi edukasinya, sisi positifnya dari tayangan ini. Oke, aku Nadita, aku mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.